Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Fitriandeni dengan NIM 210106059. Di sini saya akan melakukan pembuatan video manajemen nyeri untuk memenuhi tugas PI manajemen nyeri saya. Selanjutnya ada definisi nyeri. Nyeri adalah bentuk ketidaknyamanan baik sensori maupun emosional yang yang berhubungan dengan risiko atau aktualnya kerusakan jaringan tubuh. Timbulnya jaringan sedang rusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan nyeri. Jadi seperti kita misalnya tertusuk jarum, jadi kita akan refleks merasakan nyeri dan kita akan merasakan ketidaknyamanan. Next. Selanjutnya ada etiologi dan stimulus nyeri. Yang pertama ada etiologi terlebih dahulu, yaitu ada stimulus kimia seperti histamin, bradiklun, prostaglandin, dan sejenis asam lainnya. Yang kedua itu ada pembengkakan jaringan. Yang ketiga ada spasmus otot. Yang keempat ada kehamilan. Yang kelima ada inhalasi. Dan yang terakhir ada kanker. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan stimulus nyeri. Di sini ada 3 jenis stimulus nyeri. Yang pertama ada mekanisme, yaitu trauma pada jaringan tubuh. Misalnya itu pembedahan. Yang kedua ada edema. Yang ketiga ada penyumbatan saluran tubuh. Yang keempat ada tumor, kejang otot. Dan yang kedua itu ada panas. Panas yang termasuk di sini yaitu panas atau dingin yang kita rasakan terlalu ekstrim seperti luka terbakar. Selanjutnya ada bahan kimia, yaitu ada iskemia jaringan, atau penyumbatan arteri koroner dan kejang otot. Next. Selanjutnya ada proses fisiologi timbulnya nyeri. Mekanisme timbulnya nyeri ini didasari oleh multiple, yaitu disebut dengan nocicepsi. Ada 4 tahap proses nyeri tersebut. Yang pertama adalah transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi merupakan proses perubahan rangsangan nyeri menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima dari ujung-ujung saraf. Rangsangan ini dapat berupa stimulus fisik kimia ataupun panas dan fisik, dan dapat terjadi di seluruh jaringan nyeri. Yang kedua ada transmisi, adalah proses penyaluran impuls listrik yang dihasilkan oleh para transduksi sepanjang jalur nyeri, di mana molekul-molekulnya dicela di sinaptik dan mentransmisikan informasi dari suatu neuron ke neuron lainnya. Yang ketiga ada proses modulasi, adalah proses modifikasi terhadap rangsangan. Modifikasi ini dapat terjadi pada sepanjang titik dari sejak transmisi pertama sampai ke korteks cerebri. Modifikasi ini dapat berupa argumentasi atau peningkatan ataupun inhibisi atau penghambatan. Yang terakhir ada proses persepsi. Adalah proses terakhir saat stimulus tersebut sudah mencapai korteks sehingga mencapai tidak kesadaran, selanjutnya diterjemahkan oleh ketidaklanjuti berupa tanggapan terhadap nyeri tersebut. Selanjutnya itu serabut saraf C dan A delta halus yang masing-masing membawa nyeri akut tajam, kronis, lambat, bersiap di substansi gluteus commus dorsus, memotong medula spinalis dan naik ke otak di cabang nosip, no, nospinalicus dan cabang palaemulcus tractus. Dan cabang tersebut yang terutama diaktifkan oleh aferen perifer syaraf C adalah suatu jalur disebut dengan mengirim kolateral ke frontal reculus, batang otak, dan struktur lainnya. Next. Ada klasifikasi nyeri, ada beberapa macam klasifikasi nyeri yang pertama itu berdasarkan sumber, ada 2, dibagi lagi menjadi 2, yaitu nyeri somatik luar dan nyeri visceral. Nyeri somatik luar ini yaitu stimulus berasal dari kulit, jaringan subkutan. Nyeri visceral ini nyeri karena perangsangan organ visceral atau membran menutupinya.
Yang ketiga ada klasifikasi nyeri sesuai organ, yaitu nyeri visceral terpancal atau refleks, contohnya itu nyeri jantung terasa dari dada kiri dan menjalar ke kanan. Yang keempat adalah klasifikasi nyeri yang dikembangkan oleh IESP. Yang pertama ada aksis 1, yaitu region atau lokasi anatomi nyeri. Yang kedua ada aksis 2, sistem organ primer di tubuh yang berhubungan dengan timbulnya nyeri aksis. Aksis 3, yaitu karakteristik nyeri atau pola timbulnya nyeri, yaitu ada tunggal, reguler, dan continue aksis. Akses keempat ada awitan terjadinya nyeri aksis. Akses kelima yaitu etiologi nyeri. Selanjutnya ada klasifikasi nyeri, yaitu berdasarkan angka ada 0 nyeri ringan, 1-3 nyeri sedang, 4-5 nyeri berat, nyeri sedang, nyeri berat yaitu 7-10. Selanjutnya ada berdasarkan derajat nyeri, yaitu ada nyeri ringan, yaitu seperti nyeri hilang timbul, nyeri sedang yaitu terus-menerus, nyeri berat yaitu terus-menerus sepanjang hari. Selanjutnya ada klasifikasi nyeri berdasarkan etiologi, yaitu ada nyeri nociceptik, neuropatik, dan nyeri neuropati. Yang pertama ada nyeri nocicepti, yaitu kerusakan jaringan sehingga sel saraf memberi alarm. Yang kedua, ada nyeri neuropati, nyeri kegangguan saraf, contohnya neuropati diabetik. Yang terakhir, ada klasifikasi nyeri. Pada umumnya itu ada nyeri akut dan kronis yang seperti udah banyak kita ketahui sebelumnya itu. Nyeri akut ini berdasarkan nyerinya selama 3 bulan dan nyeri kronis ini lebih dari 3 bulan, yaitu seperti nyeri kanker, nyeri magma, haid, dan luka bakar. Selanjutnya ada tanda dan gejala atau respon tubuh terhadap nyeri. Yang pertama itu ada suara. Suara ini menangis, merintih, menarik, dan menghembuskan nafas. Yang kedua ada ekspresi wajah, yaitu ada meriung mulut, menggigit lidah, mengetuk gigi, dahi berkerut, bertutup rapat, dan membuka mata atau mulut dan menggigit bibir. Yang ketiga, ada pergerakan tubuh. Pergerakan tubuh ini kegelisahan mondar-mandir, gerakan menggosong atau berirama, bergerak melindungi bagian tubuh, imobilisasi, otot tegang. Yang terakhir ada interaksi sosial. Menghindari percakapan dan kontak sosial, berfokus kepada aktivitas untuk mengurangi nyeri tersebut. Selanjutnya, di sini saya mengambil pengajian nyeri menggunakan Wong-Barker Rating Scale. Jadi penilaian ini menggunakan skala Wong-Barker sangatlah mudah namun perlu kejelian penilaian pada saat memperhatikan ekspresi wajah penderita. Karena penilaian ini menggunakan skala ini dilakukan dengan hanya menggunakan ekspresi wajah para penderita. Skala ukurnya ini digunakan pada pasien dewasa dan anak di atas 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan angka. Di sini dapat kita lihat yaitu ada dari gambar senyum sampai menangis. Yang pertama itu tidak merasakan nyeri sama sekali, yang kedua ada nyeri sedikit, yang ketiga ekspresi wajahnya itu ada sedikit lebih nyeri, ekspresi wajah keempat jauh lebih nyeri, ekspresi wajah kelima jauh lebih nyeri, sangat nyeri, ekspresi wajah keenam yaitu sangat nyeri luar biasa sehingga penderita menangis. Next. Selanjutnya ada tata laksana non-farmakologi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada stimulus dan menses-weighted mask, merupakan stimulus kontinental tubuh secara umum yang dipusatkan pada punggung dan tubuh. Jadi, untuk pelaksanaan stimulus ini kita bisa kita gunakan di daerah punggung dan tubuh. Selanjutnya ada kompas dingin dan hangat untuk mengurangi produksi prostaglandin sehingga reseptor nyeri lebih tahan terhadap rangsangan nyeri dan menghambat proses invalasi. Kompres hangat ini berdampak pada peningkatan aliran darah,
sehingga menurunkan nyeri dan mempercepat penyembuhannya. Kedua kompres ini digunakan secara sangat berhati-hati. Selanjutnya ada TENS, yaitu Transcutaneous Electric Nerve Stimulation. Ini dapat digunakan untuk nyeri akut dan nyeri nyeri kronis. Tes ini dipasangkan di kulit menghasilkan sensasi kesemutan, menggetar, ataupun menggendut pada area nyeri. Selanjutnya ada distraksi. Distraksi di sini yaitu kita mengalihkan fokus perhatian penderita agar tidak memperhatikan sensasi nyeri. Selanjutnya ada teknik relaksasi. Eee, Teknik relaksasi ini berupa yaitu bisa dengan nafas dalam. Selanjutnya imajinasi. Imajinasi ini kita membimbing pasien agar tidak, berfokus ke nyeri tersebut. Selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu ada terapi musik. Dengan memperdengarkan musik termasal, dapat menurunkan skala nyeri pasien, pada preoperatif fraktur. Next. Selanjutnya ada tata laksanaan farmakologi. Nah, sebelum, kalau tidak ada bisa melakukan, non-farmakologi, kita bisa menggunakan farmakologi. Yang pertama itu kita menggunakan non-narkotik dan anti-inflamasi non-steroid atau NSAID dapat digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang. Obat ini tidak menimbulkan depresi pernapasan. Yang kedua, kita bisa menggunakan obat analgetik narkotik atau opioid. Diperuntukkan untuk nyeri sedang hingga berat, misalnya pasca operasi. Efek samping ini menimbulkan depresi pernafasan, efek sedasi, konstipasi, mual, dan muntah. Selanjutnya bisa kita menggunakan obat tambahan atau adjuvat Golgosik. Obat jenis ini yaitu sedatif, anti cemas, dan pelemas otot. Obat ini meningkatkan kontrol nyeri dan menghilangkan gejala penyertanya. Obat golongan ASAID, golongan kortikosteroid golongan opioid ini memiliki onset sekitar 10 menit dengan maksimum analgetik tercapai 1 sampai 12 jam durasi sekitar 6 sampai 8 jam. Baik, sekian dari pembuatan video untuk manajemen nyeri saya. Kalau ada salah yang saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.